Bapak tentang acara ini, Pak? Saya hampir tidak punya kata-kata ya, ini luar biasa. Saya tidak bisa menemukan kalimat yang pas dan tepat untuk menggambarkan betapa luar biasanya, besar sekali. Saya betul-betul tidak punya kalimat untuk ini, tapi saya menitikkan air mata. Luar biasa bahwa inilah Indonesia sesungguhnya. Di sini ada ukhuwah yang besar, persaudaraan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa acara ini menakutkan, saya harus menyatakan bahwa orangnya perlu diperiksakan kejiwaannya. Ini luar biasa, di sini ada persaudaraan, semua tersenyum, semua tertawa, wajah yang ceria, tidak ada yang menakutkan sama sekali di sini. Ini bentuk dari semangat perjuangan yang besar bahwa kita semua hadir di sini ingin menjaga Indonesia, menjaga Merah Putih, bahwa ada yang tidak beres dengan Indonesia, itulah alasan kita berada di sini. Maka ke depan kita akan memperbaiki bangsa bersama-sama, kita akan kembalikan Indonesia sebagaimana cita-cita luhur kemerdekaan yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa kita. Bangsa ini didirikan oleh kekuatan ulama, kekuatan kaum nasionalis, bukan hanya kekuatan sepihak saja, tetapi oleh kekuatan semua anak bangsa, sehingga ketika ada sekarang pemerintah yang mengotak-ngotakkan anak bangsanya, maka sudah selayaknya pemerintah yang sekarang ini harus kita akhiri, hentikan, dan harus kita ganti demi masa depan Indonesia, masa depan anak cucu kita ke depan yang harus tetap bersaudara dan berbineka. Itu pesan saya. Pak, dengan banyaknya bendera tauhid, ini apakah sebagai bentuk tamparan terhadap pemerintah yang tidak mengakui bahwa bendera tauhidlah yang sebenarnya dibakar? Inilah sebetulnya yang saya sebut semangat-semangat yang sesat ya, bahwa ada yang menyatakan bendera tauhid itu adalah simbol-simbol dari sebuah radikalisme, terorisme. Saya harus menyangkal itu karena saya tidak menemukan sesuatu yang radikal di sana, tidak menemukan yang jahat di situ, tetapi kita harus hidup di dalam kalimat tauhid itu. Sungguh luar biasa bunyinya. Siapapun umat Islam tentunya harus memahami dan mengerti apa bunyi kalimat yang tertulis di kalimat tauhid itu. Jadi ketika ada yang melecehkan itu, menistakan itu, maka mereka, saya yakini, tidak akan mendapat kebaikan dan rahmat di dunia. Hanya orang-orang yang meyakini itu sebuah kalimat kebaikan, bahwa itulah yang akan mendapat rahmat di dunia maupun akhirat nanti. Jadi mari kita jaga-jaga, kita sama-sama menjaga NKRI, kita jaga Merah Putih, kita jaga tauhid, karena itu kalimat yang suci. Tanggapan Bapak, Pak, tentang khilafah bagaimana, Pak? Khilafah ini adalah sebuah ideologi ya, bahwa ada yang meyakininya memang ada di dalam sebuah, dan pernah terjadi di dalam sejarah Islam yang cukup besar. Tetapi sekarang bangsa kita memang adalah bangsa yang berbineka, harus dipahamkan betul khilafah ini seperti apa. Karena banyak pemahaman yang tidak tepat, tidak pas memaknai tentang apa itu khilafah. Nah, karena kebetulan bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, maka harus diperbanyak diskursus tentang khilafah ini seperti apa, supaya semakin banyak orang yang mengerti. Ya, karena kita bisa hidup semuanya. Khilafah ternyata pernah ada dan semua dijaga. Ya, tetapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita tetap menjaga Indonesia, menjaga Pancasila, bahwa ada khilafah, mari kita bergandengan bersama-sama menjaga bangsa kita. Kita hidup harus rukun semuanya. Tidak boleh apalagi Pancasila digunakan memisahkan. Saya Pancasila, seolah-olah kalau bukan dia bukan Pancasila, ini salah. Ya, jadi ini yang harus kita jaga, Pancasila, khilafah, maupun ideologi-ideologi yang lain, kecuali komunis, karena komunis sudah dilarang di negara ini dan itu tidak kita bolehkan. Ideologi seperti khilafah tidak pernah ada yang membatasi dan melarang, bahwa sejarah pernah mencatatnya ada. Mari kita perbanyak diskursus tentang ini, supaya semua paham apa itu khilafah. Karena sekarang kan banyak yang tidak paham, sehingga orang-orang yang tidak paham ketika mendapat informasi yang salah dan sesat, maka dia akan mencurigai khilafah itu sebagai, ya didentikan kayak seperti ISIS lah, apalah. Ketika memang ditentukan seperti ISIS, maka itu akan menjadi menakutkan bagi banyak orang. Maka harus diperbanyak ilmuwan-ilmuwan yang diskursus apa menakutkan buat politik, Pak? Sebentar, saya selesaikan. Bahwa ini harus diperbanyak acara-acara, diskursus, supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang khilafah, maka pada saatnya kemudian khilafah itu tidak akan dibenci dan tidak akan dimusuhi, dan akan diterima oleh semua pihak. Gimana tadi? Baik. Ini menakutkan buat rezim, apa menakutkan buat bangsa ini, Pak? Saya pikir sejarah bangsa kita ya, sejak berdirinya dan perjalanan proses sejarah bangsa kita hingga sekarang, pernah terjadi sebuah peristiwa di mana ideologi menyerusuk ya, dan menusuk bangsa kita secara jahat dan kejam, yaitu komunis.
komunis pada saat itu berbenturan dengan umat Islam. Dan disinilah ketika memang napas-napas Islamiah ya turun kepada rakyat grassroots seperti ini, dan ini akan menakutkan bagi pihak-pihak yang berideologi kiri, terutama komunis. Ketika pemahamannya di situ, maka dia akan takut melihat seperti ini. Jadi kalau ditanyakan tadi menakutkan bagi pemerintah atau siapa, ya tentu akan menakutkan bagi siapapun yang berpaham ideologi kiri dan komunis, karena memang sejarah mencatat komunis dan Islam itu pernah bermusuhan dan sampai sekarang berbenturan ya, karena ideologinya berbeda. Ya tentu komunis tidak pernah mengakui adanya Tuhan, tetapi kita semua mengakui itu ada. Maka di situ perbedaan yang cukup mencolok. Maka kalau dinyatakan siapa yang takut, ya saya harus nyatakan yang takut dengan kumpulan seperti ini hanyalah komunis. Ya. Baik Pak Ferdinand, makasih banyak Pak. Satu lagi Pak, HTI kan selalu membuka diskursus tentang khilafah, tapi malah HTI dicabut badan hukum. Nah ini yang harus kita perjuangkan, bahwa HTI pernah memperjuangkan khilafah. Ini kan sebuah pemikiran, sebuah ideologi. Pemikiran itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibungkam. Maka kemarin kita menolak pembubaran HTI. Kita dukung HTI berjuang di jalur hukum yang benar. Kalau ada yang salah dengan ajarannya, mari kita adili. Di mana salahnya? Biarkan HTI membela dirinya. Di mana salahnya? Biarkan penuntut menuntutnya. Kalaupun ditemukan salahnya di mana, mari kita bicarakan, kan itu. Nah sekarang kan dibubarkan secara paksa tanpa proses yang sepatutnya ya, karena negara kita ini kan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah disitulah ada yang salah. Maka kemarin itu kita membela pihak HTI tidak boleh dibubarkan. Kalaupun mau dibubarkan, ayo kita bawa sidang. Kalau HTI harus punya hak membela dirinya. Di mana salahnya, di mana penyimpangannya. Itu harus dibuktikan. Tidak boleh kekerasan, kekuasaan membubarkan semua pihak. Lama-lama semua bisa dibubarkan oleh kekuasaan. Ini tidak boleh, dan ini menjadi negara otoriter. Maka seperti yang saya sampaikan, harus diperbanyak diskursus tentang khilafah. Bagaimana sebetulnya khilafah ini supaya semakin orang paham. Apakah ada kekerasan di sana, ada kekejaman di sana, ada hal-hal yang menakutkan di sana, supaya publik tahu. Jadi ketika itu semakin banyak diskursus, maka orang akan tahu ternyata ini semua baik. Tidak ada yang jahat di sana. Buktinya HTI tidak pernah membunuh di sini. Coba buktikan sama saya. Di mana HTI pernah membunuh di sini? Tidak ada. Atau melakukan kekejaman seperti yang dilakukan komunis, tidak ada. Dan HTI, ya makanya itu saya sampaikan bahwa seharusnya dengan ada Pancasila di atas, siapapun bisa bernaung di negara ini, bisa hidup di negara ini secara berdampingan. Intinya itu ya, kecuali komunis jelas itu tidak boleh hidup. Komunis harus tetap kita awasi dan waspadai, tidak boleh bangkit, karena komunis ini ajaran yang sesat dan menyesatkan kepada siapapun. Terakhir, bagaimana ketanggapan Bapak dengan adanya reuni akbar Mujahid 212? Saya sampaikan tadi bahwa reuni ini bukan sekedar datang berkumpul, apalagi menjadi hura-hura. Ya, saya sampaikan bahwa ini sebuah pertemuan berkumpulnya orang-orang yang seperjuangan, yang berjuang bersama-sama dengan hatinya, bersama-sama dengan imannya. Ya, dan ketika ini bisa sebesar ini luar biasa. Ya, artinya apa? Sekarang masyarakat kita Indonesia di bawah itu betul-betul menginginkan perubahan. Hadirnya kita di sini karena kita ingin memperbaiki sesuatu yang salah dan rusak di negara ini. Kalau tidak ada itu, akan sangat mustahil kita bisa datang dengan semangat sebesar ini. Tidak ada alasan, tetapi kita punya alasan satu, kita ingin memperbaiki Indonesia. Alasan terutama di itu. Pak, tentunya Bapak banyak bergaul juga dengan non-muslim. Oh sangat. Tanggapan kaum non-muslim ini terhadap khilafah, terhadap HTI seperti apa yang Bapak tahu? Nah itu yang saya sampaikan tadi. Pemahaman kawan-kawan minoritas yang non-muslim tentu akan sangat minim tentang khilafah, ya. Maka di situ harus diperbanyak diskursus. Bahkan kita mengundang mereka, apa ini khilafah? Apa ini? Semua harus kita jelaskan. Biarkan mereka mendapat masukan dan informasi yang benar, tidak mendapat informasi yang salah. Ya, karena selama ini kita mengetahui bagaimana kawan-kawan minoritas kita itu khawatir ya ketika mereka melihat tayangan-tayangan di televisi tentang kekerasan dan kejaman yang dilakukan ISIS, dan di pikiran mereka itulah HTI, itulah khilafah. Padahal kan tidak seperti itu. Nah ini yang harus dijelaskan, dibuka seluas-luasnya, seluas-luasnya, sehingga semakin banyak orang yang paham. Ya, intinya itu. Bapak ikut reuni ini udah berapa kali Pak? Saya waktu 212 tidak hadir di lokasi, tapi saya menyiapkan dapur umum dulu di Jalan Cut Mutia. Saya membuat dapur umum di sana waktu kami mendirikan Rumah Amanah Rakyat bersama Pak Joko Santoso, Pak Rizal Ramli, dan Bu Lili Wahid, Pak Taufik Rahman Ruki, mantan Ketua KPK. Kami membuka dapur umum di sana, tidak hadir di sini. Tetapi kali ini
kehadiran saya yang pertama di 212, tetapi sebelumnya saya selalu aktif membuka dapur umum. Nama lengkap saya Ferdinand. Bang Ferdinand, hubungan Khalifah dengan Undang-Undang Dasar 45 bagaimana? Karena Wah, minoritas khawatir. saya belum mendalaminya secara baik ya, takut salah nanti salah ngomong saya tidak. Intinya apakah Intinya satu hal yang harus kita pegang bahwa kita punya Pancasila. Pancasila ini adalah yang menyatukan, seharusnya di bumi Pancasila ini semua harus bisa berdampingan, kecuali memang yang pernah melakukan pemberontakan kepada bangsa ya tidak boleh berdampingan. baik? Ya, Makanya itu. khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya belum pernah menemukan ya. Saya memang tidak mendalami khilafah ini ya secara jauh, tetapi sepanjang yang pernah saya pelajari, saya belum menemukan pertentangannya. Ya, tetapi Itu yang penting, Bang. saya belum. Banyak Ya, mudah-mudahan saya nanti bisa belajar semakin banyak tentang ini sehingga saya semakin tahu. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan ya. Saya belum menemukan dan mudah-mudahan tidak ada. Harapan saya itu sehingga kita bisa hidup berdampingan. Makasih banyak Pak Ferdinand. Dari khilafah, Bang. Itu saya belum bisa menjawab, tetapi yang jelas di sana ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita hidup dengan itu. Ya. Makasih Pak.